pasti hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Amin. Pengharapan yang pasti hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam Engkau masa depan kami pasti Tuhan. Kami bukan hanya memiliki kehidupan di dunia, tapi kami memiliki keselamatan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Itulah tujuan hidup kami satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya Tuhan. Pujian penyembahan kami tak habis-habisnya Tuhan. Bahkan kami tak bisa kata-kata untuk memuji Engkau, karena kebaikan-Mu yang tidak ada batas bagi kami. Terima kasih Yesus. Dan saya waktunya Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini, kuasai seluruh badan hamba-Mu. Biar semua apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, itu sungguh-sungguh kebenaran. Isi hati-Mu saja Tuhan, untuk mendidik setiap kami jemaat Tuhan tempat ini. Untuk jemaat Tuhan, Engkau menjamah supaya roh, jiwa, tubuh, pikirannya semua tertuju kepada pemberitaan firman ini saja. Sehingga setiap firman yang ditaburkan, tidak ada satu biji pun yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tapi semua jatuh di tanah yang gembur dan akan berbuah-buah dalam kehidupan jemaat Tuhan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua, haleluya. Kita langsung saja. Kita buka dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Mungkin bisa ditolong di tayangan di depan juga boleh. Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Nanti disambung lagi ayat 20 dan 21. Saya baca untuk Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Lanjut. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, yang mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-murid pun mendengarnya. Lalu lanjutkan ayat yang ke-20 dan 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering, maksudnya yang kemarin gitu ya, sampai ke akar-akarnya. 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk kemarin itu sudah kering. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan perikop yang barusan kita baca, kalau baca dengan baik-baik, pasti setiap kali Bapak Ibu membaca, itu yang saya alami dulu, pasti dalam hati ini ada satu ganjelan, ada satu pertanyaan besar. Apa itu pertanyaannya? Ada dua. Yang pertama, kita mengenal Allah yang kita sebut dalam nama Yesus yang selama ini adalah Yesus yang penuh kasih, Yesus yang sabar, lemah lembut, Yesus yang memberkati, Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, dan Yesus bahkan Yesus yang menghidupkan. Tetapi di dalam perikop tadi kita lihat hal yang sangat berbeda banget. Bukan Yesus yang sabar, tapi kita lihat Yesus tadi yang Yesus yang apa? Emosional. Bukan yang Yesus yang lemah lembut, tapi Yesus yang agak kasar juga gitu. Bukan Yesus yang memberkati, tetapi Yesus yang mengutuk. Bukan Yesus yang selama kita kenali, yaitu Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, menghidupkan. Di situ kita lihat justru Yesus mengutuk. Ada satu, ini yang benar yang mana ini? Ini Yesus benar atau bukan ini? Kok begini amat begitu? Kok beda dengan yang selama ini kita dengar gitu? Ada ganjelan, ada tanda tanya. Terus tanda tanya yang kedua yang mengganjal dalam hati kita ketika mendengar atau membaca ini. Yang kedua adalah di situ kan Tuhan Yesus mencari pohon ara, mencari buah ara, tetapi bukan musim buah ara. Lu kan seharusnya Yesus tahu dong, dia kan orang Yahudi, dia kan orang Israel. Jadi tahu bahwa
pada masa itu bukan musim buah ara. Kok dia mencari buah ara? Kalau dia tidak menemukan pun seharusnya apa saudara? Maklum, mengerti. Ini bukannya maklum, malah menghukum. Tuh, ini Yesus benar atau bukan sih? Kok begini? Nah, siang ini kita akan temukan jawabannya, saudara. Yang pertama, sebelum saya sampaikan, saya akan sampaikan satu statement, dan saya percaya kita semua akan mengatakan amin. Statement saya begini, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin? Tapi jujur, selama ini kalau kita mengatakan Allah kita tidak berubah, di dalam benak kita, dalam pikiran kita itu adalah apa? Bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Berarti Allah itu mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita, memberkati kita, memelihara kita. Amin. Yang selama ini yang kita ada dalam benak kita, Allah yang tidak berubah adalah Allah yang maha kuasa. Kuasanya tidak pernah berubah. Itu artinya apa? Segala perkara apapun dalam kehidupan kita, sebesar apapun persoalan dalam kehidupan kita, Allah kita sanggup menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Itu yang kita sadari selama ini. Yang kita sadari selama ini bahwa Allah yang tidak berubah itu berarti bahwa Allah itu maha mengerti. Allah maha tahu. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu kekurangan kita, Allah memaklumi keberadaan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu semua hanya untuk kepentingan kita. Tetapi kita jarang mengakui, mengatakannya, menyadari bahwa kalau Allah tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya, itu berarti tuntutan Allah juga tidak pernah berubah. Itu berarti ketegasan Allah juga tidak berubah, dan keadilan Tuhan juga tidak pernah berubah. Berani berkata amin? Amin. Itu Allah yang tidak berubah selama-lamanya secara utuh. Nah, pada saat itu, pada peristiwa itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang 3 hal terakhir tadi. Bahwa Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah, tuntutannya tidak pernah berubah, ketegasannya tidak pernah berubah, keadilannya tidak pernah berubah. Itu yang akan diajarkan Yesus kepada murid-murid pada saat itu. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dengan satu alat peraga. Ya, kalau guru sekolah minggu biasa itu ya, mengajar dengan alat peraga. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dengan alat peraga. Alat peraganya adalah pohon ara, katakanlah itu pohon ara gitu ya. Tuhan Yesus mengajarkan dengan satu alat peraga pohon ara. Dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun seperti itu ya, katakanlah gitu ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang mencari sesuatu, tidak menemukan apa-apa. Yang dimaksud itu Tuhan ingin menemukan buah. Bahkan bakal buah pun tidak ditemukan. Yang ada hanya daun-daun. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan berasal dari suku Sunda, Bapak Ibu ya. Kalau dari Sunda nggak ada buah, daun pun jadi gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ketika melihat daun-daun, ketika dia lapar, daun-daun ini tidak bisa dinikmati oleh Tuhan Yesus. Daun-daun ini tidak bisa menghilangkan kelaparan, kehausan, kedahagaan Tuhan Yesus. Daun-daun ini tidak menjawab keinginan, kerinduan Tuhan Yesus. Karena yang dicari adalah apa? Buah. Sekarang pertanyaannya, kalau pohon ara itu ada perumpamaan dari apa Jemaat Israel, pohon ara ini adalah gambaran dari pohon Jemaat Israel. Di mana ayatnya? Ada di dalam Hosea 9 ayat yang 10. Coba tolong tayangin cepat aja di sini. Pohon ara ini adalah gambaran dari bangsa Israel. Oke, kalau nggak bisa ditayangin cepat nggak apa-apa. Nah ini dia. Ini
Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyang kamu. Jadi nenek moyang bangsa Yahudi itu diumpamakan seperti pohon ara. Seperti pohon ara. Lalu daun-daun itu gambaran apa? Daun-daun itu adalah gambaran kegiatan keagamaan bangsa Yahudi. Kita tahu bahwa agama orang-orang Yahudi itu sangat-sangat ketat, sangat-sangat taat di dalam menjalankan agamawiannya. Tuhan Yesus berikan satu contoh ketika ada dua orang berdoa, yang satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi bilang apa? Tuhan, aku bersyukur padamu bahwa aku bukan perampok, aku bukan orang jahat, aku bukan pezina, aku bukan orang durhaka. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-harinya mereka kehidupannya baik sekali, taat pada hukum-hukum. Terus Yesus katakan, aku berdoa 2 kali seminggu. Terus pada saat itu dia juga rajin berdoa. Terus Tuhan Yesus berikan gambaran juga dalam Matius 23 ayat 23 bahwa orang-orang Israel ini mereka sangat ketat. Dia membayar perpuluhan itu, bahkan perpuluhan adas, manis, jintan, dan satu lagi apa ya? Selasih. Yang kecil-kecil dia itu jelimet itu perpuluhan dikasih. Saking jelimetnya itu. Tapi saya tambah lagi dulu. Dia juga rajin, dia menghormati hari-hari tertentu, hari Sabat. Mereka menjalankan persembahan-persembahan. Tapi ada tapinya. Di mata Tuhan Yesus, semua yang dilakukan bangsa Israel, kegiatan-kegiatan agamawi itu, semua itu di mata Tuhan Yesus hanya seperti daun ara yang tidak bisa memuaskan dahaganya Tuhan Yesus, yang tidak bisa dinikmati oleh Tuhan Yesus, yang tidak menjawab akan kerinduannya Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena yang dicari Tuhan Yesus adalah apa? Buah. Bahkan bakal buah pun tidak ada di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, buah apa sih yang ingin Tuhan Yesus temukan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang bangsa Israel itu? Buah apa sih? Itu ada di dalam berikutnya, coba tolong. Matius 3 ayat 8 sampai dengan 10. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Urutan aja itu, ada sudah urut ya. Ya, inilah buah yang dicari oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Buah ini dalam kehidupan bangsa perjanjian lama dan perjanjian baru beda. Dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi ini yang cari. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang dicari Tuhan Yesus atas bangsa Israel, umat Yahudi adalah buah pertobatan dan buah kebenaran. Ternyata itu tidak diketemukan di dalam kehidupan bangsa Yahudi, saudara. Padahal kalau dilihat dari jauh, waduh, rohani banget. Kegiatan rohaninya luar biasa, seperti daun menarik hati. Tapi tidak ada buahnya, saudara. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak ditemukan buah pertobatan dan buah perbuatan baik. Itu Bapak Saudara. Nah, semua artinya apa? Semua yang dilakukan kehidupan agamanya tadi hanya dilakukan hanya untuk menjalankan tugas kewajiban agama. Makanya Yesaya mengatakan begini, bangsa ini mendekat kepadaku dengan apanya? Dengan bibirnya, hatinya menjauh daripadaku. Ibadah-ibadah yang dilakukannya itu hanya ibadah-ibadah yang diperintahkan, yang disusun, yang dibuat oleh manusia. Bangsa Israel memang kegiatan rohaninya hebat, keagamannya hebat, ya. Tapi itu hanya seperti daun-daun di mata Tuhan Yesus.
tidak memiliki buah pertobatan dan buah kebenaran. Lalu Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus 7 ayat 8 juga dikatakan seperti itu. Ya, Markus 7 ayat 8 dikatakan bahwa bangsa ini, bukan Markus 7 ayat 8. Yang ada di situ aja, yang di situ apa tadi? Saya salah ini. 7 ayat 6 ya. 7 ayat 6. Nih, Tuhan Yesus mengutuk lagi. Benar nubuatan Yesaya nih tentang kamu, hai orang-orang munafik. Orang-orang Yahudi bilang munafik, Bapak Saudara. Sebab ada terus bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Nah, di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya bahwa sekali lagi tuntutannya tidak pernah berubah, ketegasannya tidak berubah, keadilannya tidak berubah. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, ini, lihat, meskipun bangsa Israel, bangsa Yahudi itu menyandang sebagai umat pilihan Allah, tetapi ketika tidak bisa memenuhi keinginan tuntutan Tuhan Yesus, tidak menghasilkan buah, hasilnya akan seperti pohon ara itu, tidak ada gunanya untuk hidup, dikutuk dan mati. Itulah yang terjadi. Sekali lagi, meskipun bangsa Israel menyandang gelar umat pilihan Allah yang diselamatkan dengan kuasa yang ajaib dari Mesir, tetapi ketika tidak bisa memenuhi tuntutan Tuhan, nasibnya seperti pohon ara, tidak berguna dan binasa. Matius 3 ayat yang 10. Matius 3 ayat yang 10. Matius 3 ayat yang 10. Nih. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Apa saudara? Baca bersama-sama. Pasti itu ya, pasti. Tidak akan tidak, pasti. Dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibawa ke lubang, buang ke dalam api. Kejam juga ya Tuhan. Ya kan sama dibilang tadi saya katakan. Allah tidak pernah berubah selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kebaikannya tidak berubah, tapi tuntutannya tidak pernah berubah. Ketegasan tidak berubah, keadilannya tidak akan pernah berubah. Yang tidak menghasilkan buah, yang tidak mendengarkan perkataannya, yang tidak menggenapi tuntutannya, potong buah. Itulah yang terjadi atas bangsa Israel. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang bangsa Israel. Sampai sekarang ini Bapak Ibu, Israel masih menyandang sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, hanya satu, tetap ditebang, binasa sampai sekarang ini. Mungkin kita ngomong, nah itu kan untuk bangsa Israel Pak, kita kan hidup di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Lalu untuk kita bagaimana? Saya katakan sama. Saya ulangi lagi, sama. Karena Allah kita adalah Allah tidak pernah berubah. Tuntutannya kepada umat perjanjian baru sama, ketegasannya terhadap umat perjanjian baru sama, keadilannya terhadap umat perjanjian baru saudara dan saya sama. Apa itu tuntutannya bagi kita umat perjanjian baru? Yohanes 15. Kita lihat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1, ayat 2 ya. Ini Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong nih loh ya. Bukan Paulus, bukan Petrus, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, siapa ya Bapak Ibu? Dilus-lus.
dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi menghasilkan buah. Yang 5 dan ke-6. Kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus berkata. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tuntutannya terhadap umat perjanjian baru, yaitu saudara dan saya, sama. Yaitu harus menghasilkan buah. Lalu pelajaran apa yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini? Paulus mengatakan di dalam Roma 11 begini. Kalau dia tidak menyayangkan cabang yang asli, Israel itu adalah cabang yang asli. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang yang asli, maka Allah juga tidak akan menyayangkan kamu, saudara dan saya, karena kita adalah cabang yang dicangkokkan. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang yang asli yang tidak berbuah itu dipotong, maka juga dia juga tidak akan menyayangkan kamu yang hanya sebagai cabang yang dicangkokkan. Kalau tidak berbuah pasti akan dipotong dan dibuang. Itu maksudnya. Dan Paulus mengatakan begini, maka dari itu ingatlah kebaikannya, ingatlah kebaikan Allah, tapi juga ingatlah kekerasannya. Selama ini kita hanya mengingat kebaikannya, Allah baik, Allah memberkati, Allah luar biasa, hanya untuk kita. Tetapi kita jarang mengingat bahwa Allah itu adalah keras. Kekerasannya tidak pernah berubah, kebaikannya tidak pernah berubah, kekerasannya juga tidak pernah berubah. Kita wajib mengingatkanlah pagi hari ini. Tuhan ingatkan kita. Kekerasan Tuhan tidak pernah berubah juga. Amin Bapak Ibu. Enggak enak ya. Jadi orang Kristen ternyata enggak enak. Siapa bilang jadi orang Kristen enak? Saya suka sedih kalau dengar khotbah. Yang penting pokoknya percaya dah. Pokoknya percaya selamat. Iya. Siapa bilang? Tuhan mengatakan Tuhan punya tuntutan. Tuhan punya harapan. Tuhan menyelamatkan kita dengan darah yang mahal. Kemarin kita lihat Passion of Christ di sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memulihkan kita, untuk membeli kita dari tangan iblis, dibeli menjadi milik Tuhan Yesus. Yang tadi hidup kita dirusak oleh iblis, diperbaiki supaya dipulihkan, supaya kita menjadi seperti Yesus dan hidup menghasilkan buah menyenangkan Tuhan. Itu saudara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan buah dalam perjanjian itu apa? Gitu. Tadi dalam Yohanes 15 ayat 1 Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, gitu ya. Akulah ranting-rantingnya. Jadi setiap pohon itu akan teridentifikasi dengan kita melihat apanya? Melihat apanya? Buahnya. Kalau kita melihat pohon hanya dari daun-daunnya bisa ketipu. Karena ada daun, saya pernah menemukan itu daun apa? Jambu kayak daun paya. Bukan kayak daun jambu, kayak daun mangga. Daun mangga kayak daun jambu. Tetapi beda kalau kita melihat buah yang bergelantungan, ada pohon, ada buahnya, buah mangga bergelantungan. Maka kita tidak akan ragu-ragu lagi. Kita akan berani ngomong dengan pasti, ini pasti pohon mangga. Buah itu adalah identitas sebuah pohon. Kalau kita melihat pohon buah jambu yang ranum-ranum atau mungkin bahkan masih kecil-kecil, maka kita tidak akan ragu-ragu, kita akan mengatakan ini adalah pohon jambu. Kenapa? Karena kita melihat hasilnya, buahnya yang dihasilkan. Demikian juga, Bapak Saudara, karena pohon Yesus adalah pokok,
dan kita ranting-rantingnya, maka kalau pokoknya Yesus, maka kita sebagai rantingnya harus menghasilkan apa? Yesus. Itu loh. Kalau pohon mangga harus menghasilkan, buktinya menghasilkan buah mangga. Kalau mengaku pohon jambu, ya harus menghasilkan buah jambu. Kalau kita sebagai Yesus sebagai pokoknya dan kita sebagai karang, maka kita harus menghasilkan buah-buah Yesus. Buah-buah karakter Kristus, maksudnya gitu. Buah-buah karakter Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang melihat karakter Kristus yang muncul dari kehidupan kita, orang melihat, oh ini pasti orang apa? Kristen. Begitu loh ibu saudara. Jangan ngaku orang Kristen, tapi kita tiap hari kan buah Kristus. Iwek gitu ya. Tak percaya, soal kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, karakter Kristus itu seperti apa? Warnanya seperti apa? Buah karakter Kristus itu. Buah karakter Kristus itu adanya di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 22. Nah, saudara hafal? Mau ngapalin dengan gampang nggak? Kalau mau ngapalin dengan gampang, saya dulu diajarin sama Pak Yos gini. Ini disingkat menjadi kasuda kelima diri. Coba katakan 1, 2, 3. Kasuda kelima diri. Sekali lagi. Kasuda kelima diri. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, kasuda toh. Kelima diri. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan. Dirinya apa? Penguasaan diri. Jadi gampang toh. Kasuda kelima diri. Itulah buah Kristus. Artinya orang yang mengaku bahwa dirinya, di dalam dirinya ada roh Kristus, dituntut untuk menghasilkan buah-buah Kristus, buah-buah roh Kristus, karakter Kristus. Itu yang dicari Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita begini. Jangan hanya menghasilkan daun-daun seperti pohon ara. Jangan hanya menghasilkan kegiatan-kegiatan agama seperti bangsa Yahudi. Jangan kita hanya menghasilkan kesibukan di dalam pelayanan yang dikatakan. Jangan hanya loh ya, jangan hanya kita hanya menghasilkan buah-buah kegiatan agamawi, kegiatan rohani. Pelayanan sono, pelayanan sini, pelayanan situ. Berdoa di sana, berdoa di sini, berdoa di situ, berdoa di mana lagi? Ya, ngajar di sono, ngajar sini, ngajar situ, ngajar sono, mana lagi? Tiap hari berputar pelayanan di sana, di sini, situ. Ingat, itu semua di mata Tuhan Yesus hanya seperti daun-daun yang tidak bisa dinikmati oleh Tuhan Yesus, yang tidak bisa menghilangkan kelaparan dan kedahsyatan Tuhan Yesus, tidak bisa memenuhi harapan Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak perlu pelayanan, salah itu, salah. Tapi yang benar itu adalah begini. Tuhan Yesus kalau mau memberikan satu contoh itu sangat baik, saudara, nggak salah. Saya pelajari pohon ara itu begini ternyata, saudara. Pohon ara itu kalau musim dingin rontok semua. Nah, begitu kira-kira bulan-bulan Maret, April gitu, April, Mei, Juni gitu, maka dia akan timbul daun. Nah, ketika timbul daun itu dibarengi dengan bakal buah, karena pohon ara itu nggak berbunga, saudara. Daunnya muncul disertai dengan bakal buah.
Itu yang dicari Tuhan Yesus tadi bakal buah aja nggak nemuin itu. Tapi ada kalanya dikatakan di dalam ensiklopedia itu kadang-kadang anehnya tuh buah ara itu muncul duluan, baru muncul daun-daun. Maknanya apa, saudara? Maknanya begini. Kalau seharusnya begini, kalau kita pelayanan, maka harus dibarengi dengan buah-buah, kita menghasilkan buah roh, buah-buah karakter Kristus. Atau bahkan bisa jadi yang Tuhan mau itu kita menghasilkan buah-buah karakter Kristus baru kita pelayanan. Atau bukan berarti kita nunggu dulu, bukan. Akan muncul bersamaan. Karena begini, orang yang menghasilkan, orang yang seperti tadi ya, pohon ara yang menghasilkan daun-daun belum tentu menghasilkan buah. Tetapi pohon ara yang menghasilkan buah itu pasti akan muncul daun. Kita juga begitu, Tuhan Yesus harapkan. Jangan hanya memunculkan daun-daun atau kegiatan-kegiatan agamawi, kegiatan-kegiatan gereja, tapi harus dibarengi dengan menghasilkan buah-buah roh. Buah roh, bukan buah-buah roh, buah roh, yaitu karakter Kristus. Harusnya muncul berbarengan. Jadi orang yang sibuk pelayanan belum tentu memiliki buah karakter Kristus di dalam hidupnya. Ya, ini statement saya. Orang yang sibuk pelayanan sono sini belum tentu muncul menghasilkan buah karakter Kristus di dalam hidupnya. Tetapi orang yang sudah memiliki menghasilkan buah karakter Kristus, pasti dia akan memberikan seluruh hidupnya, memberikan pikirannya, memberikan apa yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan, melayani sono sini dan sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu harus terjadi. Jangan salah pikir ya, kalau itu kata Pak Joko gak usah pelayanan, itu kan cuma daun-daun kata Tuhan Yesus. Bukan itu, ya, bukan itu. Jadi Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita menghasilkan karakter Kristus, damai, kasih, damai sejahtera, sukacita, dan kelima diri tadi itu. Itu disebut bukan buah-buah roh. Saya salah dulu. Di situ dikatakan apa? Buah roh. Jadi satu kesatuan. Isinya 9, tapi satu kesatuan karakter Kristus. Buah roh. Ya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak menghasilkan, ketika Tuhan datang, kita dilihat hanya menghasilkan kesibukan pelayanan sonosin, tapi tidak menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, nasibnya akan sama seperti daun pohon ara. Nasibnya akan sama seperti bangsa Yahudi, meskipun dia menyandang sebagai umat pilihan Allah. Tuntutannya tidak pernah berubah, ketegasannya tidak pernah berubah, keadilannya tidak pernah berubah. Inilah suatu suatu pengajaran yang jarang disampaikan di gereja-gereja. Kenapa saudara tahu? Itu salah satu tipu daya si iblis. Diumpetin sama si iblis. Gereja-gereja yang mengajarkan Tuhan Allah kita tidak pernah berubah, berkatnya terus berlimpah, tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak berubah, semuanya untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Tetapi pengajaran apa yang harus kita berikan kepada Tuhan diumpetin. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan dinina bubukkan, supaya anteng-anteng duduk manis saja. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, tidak ditemukan buah-buah. Itulah liciknya si iblis. Mengapa hamba Tuhan tidak berani mengatakan seperti ini? Saya selalu katakan bahwa di dalam anugerah Allah yang besar terhadap manusia, yaitu anugerah keselamatan, terdapat tanggung jawab yang besar manusia kepada Allah. Apa itu? Menghasilkan buah. Jadi pagi hari ini saya berharap kita semua kembali dicelikan
Kita kembali dijelekkan, oh iya, kita hidup, kita diselamatkan Tuhan Yesus dengan darah Yesus. Ternyata ada satu tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, apa itu? Menghasilkan buah-buah karakter Kristus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika orang dimanapun melihat kita, perilaku kita, perkataan kita, tingkah laku kita yang mencerminkan karakter Kristus, maka orang tidak ragu-ragu, ini pasti orang Kristen. Kalau orang yang seperti ini, Tuhannya berarti tidak mungkin salah. Betul, Pak Ibu? Pasti Tuhannya tidak akan salah, karena orangnya memiliki karakter yang sungguh-sungguh amat sangat baik, karakter Kristus itu. Itu loh, Pak Ibu. Itu yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan Yesus menemukan buah itu, maka kerinduan Tuhan Yesus untuk mencari buah digenapi. Kelaparannya Tuhan Yesus dipuaskan. Hatinya disenangkan. Bapak Ibu pengen menyenangkan hati Tuhan? Amin. Tahu caranya bagaimana? Nih, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu ngapain? Berbuah banyak, dan dengan demikian kamu muridku. Jadi kalau ingin menyenangkan hati Allah itu tidak cukup hanya bertepuk tangan, mari kita berikan kemuliaan kepada Allah. Tidak cukup. Untuk mempermuliakan Allah tidak cukup dengan kita menyanyi sambil menari-nari. Tapi itu tidak salah dilakukan. Tetapi yang mempermuliakan Allah, menyenangkan hati Allah, tidak ada lain, yaitu ketika Allah melihat kita menghasilkan buah-buah Kristus, yaitu karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kenapa Allah disenangkan? Kenapa ketika melihat kita menghasilkan buah Allah disukakan, dimuliakan? Sekali lagi, itulah tujuan Dia memberikan anaknya, yaitu Yesus, mati di kayu salib, supaya kita ditebus, dipulihkan, hidup seperti Kristus, yaitu hidup bagi kemuliaan menyenangkan hati Bapa tadi. Itu saudara. Ya. Ini yang kedua. Itulah jawaban yang pertama. Jadi jawabannya kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tadi? Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kebaikannya tidak berubah, tetapi juga tuntutannya tidak pernah berubah, ketegasannya tidak pernah berubah, keadilannya pun tidak pernah berubah selama-lamanya. Itu yang ingin Tuhan Yesus ajarkan. Jawaban yang pertama. Sekarang jawaban yang kedua, cepat ini yang kedua. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi apa? Tuhan Yesus mencari pohon ara yang bukan pada waktu musim buah ara. Tidak ditemukan, pastinya tidak ditemukan. Ya. Seperti kemarin saya katakan, misalkan saya kan suka makan pete, saudara. Saya tahu di rumahnya Bu Junkian itu ada pohon pete yang suka buahnya ini, dan kalau lagi berbuah saya dikirimin juga itu, ini juga dikirimin juga itu ke sini. Katakanlah saya pengen makan buah pete nih, sambal pete nih, ke rumah Pak Indra, saya ke sana. Pak Indra, minta pete dong. Ya Pak Joko salah. Loh kenapa? Ini kan bukan musim pete Pak, nggak ada. Terus saya marah-marah, tebang aja tuh, sini, kapan? Gue tebang deh nih. Salah. Lalu apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus mencari pohon ara pada waktu bukan musim pohon ara? Ketika nggak dapat, marah. Pelajaran apa? Pelajaran itu begini, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mau supaya umat pilihannya tidak hidup seperti hidup manusia pada umumnya. Nah loh, bisa nangkep nggak saudara? Tuhan Yesus mau supaya umat pilihannya, yaitu saudara saya, tidak hidup seperti kehidupan manusia pada umumnya. Pada umumnya bagaimana? Pada umumnya itu kalau mau cari mangga ya pada musim buah mangga. Kalau mau nyari buah jambu pada musim buah jambu. Kalau mau nyari petik ya harus pada musim buah petik.
Tapi Tuhan Yesus mau, gua nggak mau tahu. Itu adalah kebiasaan kehidupan dunia. Aku mau kalian melebihi, melampaui hukum-hukum dunia. Caranya bagaimana? Tuhan Yesus mau supaya kita menghasilkan buah di setiap waktu, bahkan ketika bukan pada musimnya. Itu, saudara. Terus implementasinya gimana Pak Joko? Jelimet amat. Begini, saya berikan contoh. Habis ini selesai. Contoh begini. Ketika kita sedang katakanlah mengalami yang namanya ditipu orang sampai hampir bangkrut. Katakanlah kita lagi mengalami difitnah orang sehingga kita tidak salah, kita diborgol polisi, dibawa ke penjara misalkan. Katakanlah kita sedang mengalami kegagalan di dalam bisnis kita. Katakanlah kita sedang mengalami yang namanya kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Entah itu mobil mewahnya, entah itu orang-orang yang dikasihinya. Saudara, kalau manusia pada umumnya, perhatikan baik-baik. Pada saat kita mengalami seperti itu bukan musimnya kita menghasilkan kasuda lima diri. Betul nggak? Bukan musimnya kita menghasilkan buah kasih. Lalu ditipu kok konsul mengasihi yang nipu gimana toh? Kalau manusia hidup pada musimnya, pada waktu mengalami hal itu bukan musimnya kita menghasilkan damai sejahtera. Bagaimana hidup damai sejahtera? Gue bangkrut, tahu nggak lo? Dibikin bangkrut sama dia. Pada umumnya ketika mengalami hal itu berarti bukan waktunya kita mengasihi, bukan waktunya kita bersuka cita, bukan waktunya kita berlemah lembut, bukan waktunya kita berbaik-baik, bahkan bukan waktunya kita untuk pengendalian diri. Betul betul? Ketika kita mengalami itu. Tapi Tuhan Yesus mau, meskipun itu bukan musimnya, aku akan mencari buah-buahmu di dalam kehidupanmu. Entah itu pada musimnya, entah bukan musimnya. Kalau hanya menghasilkan buah-buah itu pada musimnya, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana, dengan umat pilihan Allah. Itulah yang membedakan. Kalau orang di luar sana, ya ketika mendapat berkat yang banyak, itunya perusahaannya hasilkan yang banyak, kita menerima ini semuanya baik-baik saja, istrinya baik, anaknya baik, kita baik, lalu kita itu adalah mengucap syukur, kita bersuka cita, damai sejahtera, kita bergembira, misalkan gitu ya, memberi, itu wajar. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita menghasilkan buah meskipun bukan pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Bisa nangkep di sini? Artinya apa? Ketika kita disakiti, itu bukan musimnya untuk kita berbaik hati sebenarnya. Tetapi Tuhan mau ketika kita disakiti, apakah kamu memiliki buah kebaikan? Kita dirugikan. Ketika kita difitnah, apakah aku masih bisa menemukan buah apa? Kelemah lembutan di situ di dalam kehidupanmu dan sebagainya. Artinya Tuhan Yesus mau kita menghasilkan buah-buah Kristus di dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Itulah yang membedakan kita sebagai umat pilihan Allah dengan orang-orang di luar sana. Tapi jangan takut, gitu. Jangan takut. Kenapa? Tadi saya katakan buah roh itu isinya 9, tetapi satu kesatuan namanya buah roh. Mungkin saudara ngecek dalam diri saudara, wah kalau 9 itu kayaknya saya 3 deh, baru ada 3 deh. Kayaknya untuk sabar saya udah bisa sabar, untuk lembut kayaknya saya udah bisa lembut, untuk mengampuni kayaknya juga gampang mengampuni. Tapi untuk bermurah hati kayaknya saya susah deh. Oh, nyari duit susah-susah dikasih orang, misalnya gitu ya. Jangan berkecil hati. Kenapa? Itu artinya di mata Tuhan saudara sudah menghasilkan buah. Tapi buahnya belum bulat. Kalau kayak apel itu belum bulat. Jadi karena ada 9 cuma baru ada 4, jadi buahnya masih apa?
bopeng. Tapi meskipun menghasilkan buah bopeng itu juga sudah menyenangkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bisa menjawab kelaparan Tuhan Yesus tadi. Yesus lapar. Kenapa marah? Karena dia melihat di dalam pohon ara tadi bakal buahnya pun tidak ada. Coba kalau Tuhan Yesus melihat di situ ada buah meskipun bopeng, itu sudah lumayan itu buat mengganjal perutnya Tuhan Yesus. Betul nggak? Itu yang terjadi. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Ya. Ketika kita memiliki bakal buah pun, Tuhan Yesus sudah senang. Ketika Tuhan Yesus menemukan bakal buah dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sudah senang. Ini anakku ini. Teruskan nak. Teruskan pelihara buah itu nak, supaya makin hari buah itu makin gede, makin ranum, makin komplit, makin bulat. Itulah yang aku mau. Tapi nggak apa-apa. Meskipun buahmu masih bopeng-bopeng, itu cukup untuk mengisi, untuk memuaskan hatiku. Daripada tidak menghasilkan sama sekali. Mengerti ya Pak Ibu ya? Saya berikan statement satu lagi begini, supaya jangan salah terima nanti. Begini, kita menghasilkan buah bukan supaya kita selamat. Salah, itu namanya keselamatan oleh karena melakukan perbuatan baik. Tetapi buah adalah merupakan identitas, merupakan apa ya? Identitas, merupakan tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang sudah diselamatkan dan memiliki Kristus di dalam hatinya. Itu saudara. Kita menghasilkan buah bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah memiliki keselamatan, maka kita menghasilkan buah. Buah inilah sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin Pak Ibu. Nah, jangan sampai nanti saya disalahkan lagi. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kristus, untuk membuktikan itu kita harus menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kristus, yaitu karakter Kristus. Supaya orang melihat karakter kita, orang boleh melihat Kristus di dalam kita, sehingga orang-orang itu mempermuliakan nama Tuhan. Ini Tuhannya luar biasa. Nah, pengikut-pengikutnya bisa menjadi begitu baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin Pak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Satu bukti lagi bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak menghendaki anak-anakmu terlena yang setiap hari hanya mengharapkan berkat. Mengharapkan segala sesuatu untuk kepentingan pribadi. Padahal Engkau memiliki tuntutan supaya setiap kami umat pilihanmu, umat tebusanmu menghasilkan sesuatu yang bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami mendengar berita firman pagi hari ini, sehingga kami setiap hari kami akan belajar, akan berusaha dengan kuasa Roh Kudus tentunya, untuk kami menghasilkan buah Roh Kristus, yaitu karakter Kristus.